Halo Sobat Finansialku, balik lagi sama Minku. Minggu lalu kita udah bahas gimana caranya buat dapetin Evin, cara simple buat isi e-filing, sampai cara kirim SPT-nya. Tapi ternyata masih banyak yang bingung tentang kolom-kolom yang harus diisi dalam form SPT ini. Oke, sekalian Minku laporin pajak dan isi SPT buat Minku. Minku akan ditemani oleh CFP kita yang emang jago banget di ranah perpajakan ini. Oke, ini dia Mbak Reti, CFP. Halo Mbak Reti, apa kabarnya nih? Halo Minku, kabar baik nih. Minku gimana? Sehat-sehat? Sehat-sehat dong Mbak. Oke, makasih nih Mbak Reti udah mau direcokin Minku nih buat ditanyain cara ngisi SPT. Ini Minku kemarin kan udah bikin Evin dan udah bisa masuk nih ke akun pajaknya sendiri. Nah sekarang harus apa nih Mbak? Oke deh, sekarang kita kan mau lapor SPT nih. Sebelumnya aku mau tanya dulu, Minku ini karyawan kan ya? Iya Mbak, karyawan nih Mbak. Siap, sekarang kita masuk dulu ke menu lapor. Lapor, oke. Emang apa bedanya nih Mbak? Kalau misalnya karyawan, bukan karyawan? Status karyawan itu bukan karyawan, freelance, dan lain-lain itu mempengaruhi form yang bakal kita pakai nih Minku. Makanya sebelum lapor, aku tanya dulu nih sama Minku gitu. Oke, sekarang kita udah masuk ke menu lapor ya. Di sini itu kan ada dua nih, ada e-form dan ada e-filing. Sebelumnya mungkin aku kasih tahu dulu ya, apa bedanya e-form sama e-filing. Kalau e-form itu nanti form yang akan kita isi dalam bentuk PDF. Jadi akan terpisah dari web DJP-nya sendiri. Sedangkan kalau e-filing, kita bakal stay nih di laman DJP-nya gitu. Jadi kembali kepada teman-teman semua, lebih nyaman yang mana nih? Mau pakai e-filing atau e-form? Kalau Minku sendiri kayaknya lebih nyaman yang mana nih Minku? Mau coba pakai e-form deh Mbak Reti, boleh ya? Boleh. Oke, diklik aja. Nah, terus masuk ke buat SPT. Oke. Nah, cuman gini nih, kalau misalnya pakai e-form, ada yang harus diunduh, yaitu Adobe PDF Reader. Nah, jadi kembali lagi, udah punya atau belum? Kalau belum, harus unduh dulu. Kemudian yang selanjutnya, tinggal dijawab aja nih pertanyaan-pertanyaannya. Karena DJP online itu secara tidak langsung akan mengarahkan kita ke form mana yang cocok dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, itu kan otomatis dia bakal kepilih 1770S. Nah, itu bisa diisi aja karena sekarang di tahun 2022, artinya kita bakal lapor untuk tahun 2021. Oh, berarti ini yang tahun lalunya ya Mbak ya kita lapor tuh? Betul, karena kan untuk 2021 batas lapor terakhirnya 31 Maret 2022. Jadi pastikan jangan sampai terlambat ya. Oke, bisa langsung diklik kirim permintaan. Nah, seperti ini dia e-formnya. Nanti masuknya ke Adobe Acrobat. Ya udah, langsung aja kita mulai. Berarti dalam pengisian di sini pertama di kolom bagian A ya, Mbak. Ini apa sih, Mbak? Oke, jadi kalau misalnya isi SPT itu ya, biasanya paling gampangnya itu isi dari belakang dulu gitu. Betul, jadi ini 1770S lampiran 2. Nah, isinya itu penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Kemudian ada harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang, dan daftar susunan anggota keluarga. Sekarang kita mungkin masuk ke bagian A dulu gitu ya. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Sebenarnya di sini itu udah dijelasin. Kita harus isi apa aja nih di sini gitu ya. Kita bisa lihat ada mulai dari bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara. Terus kemudian penjualan saham di bursa efek. Jadi kalau misalnya Sobat Finansialku selama ini juga menjalankan investasi di bursa efek gitu ya. Nah, ini bisa isi nih di sini. Isinya dari mana? Biasanya kita bisa minta data ke sekuritas untuk bisa isi form ini. Udah nih terus ke bawah disesuaikan aja berdasarkan isian yang ada di sini. Cuman biasanya sih kalau misalnya karyawan kemudian punya investasi saham, palingan yang diisi di poin 3 gitu ya. Kalau yang lain-lain ini kalau misalnya pas lagi ada aja sih harusnya sih jarang banget ya. Gitu sih Mbak, jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau hadiah atau undian itu apa ya Mbak? Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun pajak kita menerima hadiah atau undian, nah itu biasanya udah dipotong sama PPh final. Nah itu kita tinggal minta aja tuh sama penyelenggaranya. Oh oke, kalau misalnya pesangon, tunjangan hari tua, dan tebusan pensiun itu berarti yang sudah kita terima ya Mbak? Betul, jadi kalau misalnya nih ya kita sebagai karyawan, tapi kemudian ternyata tahun ini kita resign. Terus kemudian kita cairin tuh
pesangonnya atau misalnya tunjangan hari tua dan tebusan pensiun. Tapi dibayarkannya sekaligus. Kan ada kan yang misalnya dibayarkannya itu per bulan atau per 3 bulan. Nah, ini itu hanya berlaku untuk yang dibayarkan sekaligus. Dan ini tuh yang kita dapatkan di tahun 2021 ya Mbak? Betul banget. Jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai. Iya, misalnya baru resign-nya bulan Februari gitu kan, berarti nggak usah masuk ya Mbak ya? Nggak, masuknya di tahun depan ya, jangan tahun ini. Oke. Nah, berikutnya nih Mbak, honorarium atas beban APBD itu apa tuh Mbak? Ini kalau misalnya dapat dari yang mana sumber dananya itu APBD atau APBN. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini berarti kalau misalnya kita beli rumah ya Mbak, balik nama gitu ya? Kalau kita jual. Nah. Oh jual. Oh jualnya. Oh jadi penghasilan diganti jadi uang gitu ya Mbak? Betul. Oh, nah di sini kan ini penghasilan ya, artinya ketika kita mendapatkan uangnya gitu Mbak. Ah, dividen nih Mbak, dividen dari saham kah? Atau Nah, ada betul. dividen lain? Nggak ada ya? Oke, dividen itu dari saham ya gitu. Jadi dividen itu kan pemerintah udah keluarin ini aturan yang baru gitu ya, bahwa dividen itu bisa bebas pajak. Nah, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya apa? Nanti Sobat Finansialku tinggal baca aja tuh di artikel. Kebetulan aku sudah pernah bikin artikel tentang dividen yang dibebaskan dari pajak. Jadi kalau mau dividennya bebas pajak, tinggal ikutin aja deh tips-tips dan cara yang sudah aku share di artikel itu. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, karena ini kondisinya Minku adalah seorang wanita gitu ya. Jadi kan kamu punya istri gitu ya. Iya benar-benar. Jadi ini dikosongin aja gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final tapi belum disebutkan di nomor 1 sampai 13, nah itu bisa masuk di kolom yang ke-14 ini. Jadi kalau misalnya ini udah nggak ada yang perlu diisi, oke dikosongin aja. Tapi kalau memang ada yang diisi, dia nanti bakal menjumlah secara otomatis tuh di JBA. JBA itu jumlah bagian A ya. Jadi nggak usah dipusingin, itu cuma singkatan aja gitu. Oke, untuk bagian ini Minku nggak ada perlu isi ya, jadi kita kosongin aja, kita lanjut ke bagian B. Oke, kita lanjut aja Mbak. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian B nih. Bagian B itu adalah harta pada akhir tahun. Maksudnya bagaimana? Yaitu harta yang ibaratnya saldo akhirnya per 31 Desember 2021. Sebenarnya kalau ini tuh biasanya sudah otomatis ya keisi gara-gara kita udah isi yang tahun sebelumnya. Cuma nggak usah khawatir kalau memang belum sesuai kita bisa hapus. Nah terus kemudian untuk harta itu sebenarnya sudah dikelompokin. Jadi kita tinggal cocokin aja. Nah kita bisa lihat di sini, tinggal diklik aja panahnya. Ada uang tunai, tabungan, giro, deposito, setara kas lainnya, piutang afiliasi, piutang lainnya, dan selanjutnya. Jadi saham itu ada 2 ya. Yang pertama itu saham yang dibeli untuk dijual kembali. Yaitu saham-saham yang biasanya kita transaksikan di bursa efek gitu ya. Nah, kemudian untuk yang 032 saham, ini saham yang kita miliki di perusahaan, yang itu nggak listing di bursa dan memang nggak untuk diperjualbelikan. Misal nih, kita joinan sama temen gitu ya, buat bikin perusahaan, terus kita ada store saham. Nah, itu masuknya di kode harta yang ini. Biasanya kalau joinan sama temen gitu, sahamnya bukan untuk diperjualbelikan ya, tapi memang kita mau investasi, berharap dapat keuntungan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini itu udah benar, kita lanjut ke bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun, gitu ya. Jadi ini itu isinya adalah utang. Kalau misalnya kita punya utang, apapun bentuk utangnya, entah itu kartu kredit, entah itu misalnya pinjol gitu ya, atau mungkin memang ada hutang ke bank berupa KPR misalnya atau KKB gitu, atau mungkin KTA gitu, apapun jenis utangnya. Jadi nanti tinggal diklik tambah aja. Terus kemudian itu juga ada kode utangnya sama seperti yang di harta. Jadi tinggal kita pilih dia itu hutang apa. Kalau utang ke mama gitu Mbak? Kalau misalnya memang cukup material dan mau diakui silahkan aja gitu ya.
Jadi nanti masuk ke utang lainnya aja gitu. Misalnya utang kepada keluarga atau teman gitu yang itu bukan lembaga gitu. Oh, bisa juga ya Mbak ya. Oke, kalau misalnya kita lumayan gede nih, misalnya anggaplah minjem 200 juta nih ke ibu misalnya. Kalau misalnya nggak dilaporin, apa yang terjadi nih Mbak? Biasanya gini sih, ketika kita berhutang gitu ya, katakanlah 200 juta tadi, artinya kan ada harta kita yang juga bertambah, ya Iya. dong. Entah itu berupa uang atau mungkin 200 juta kita pakai buat beli mobil misal gitu kan. Nah, kan pasti akan ada harta yang juga nambah gitu. Nah, itu akan berpengaruh. Lucu dong kalau misalnya ada hartanya, tapi kita nggak bisa jelaskan sumber harta itu dari mana. Padahal penghasilannya belum sampai segitu. Oke, seandainya ya udah nggak punya utang nih, berarti kita lanjut kemana nih Mbak? Nah, kalau misalnya udah nggak punya utang, oke, kita lanjut ke bagian D. Bagian D ini daftar susunan anggota keluarga. Fungsinya apa sih? Nah, kita kan sama-sama tahu ya, kita itu punya fasilitas yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Di mana PTKP itu berkaitan dengan status kita. Apakah kita sudah menikah? Apakah kita punya tanggungan? Nah, itu sudah ada aturannya juga gitu. Kalau memang kita sudah punya tanggungan gitu ya, entah menikah, anak, atau yang lainnya, nah kita bisa isi nih di sini. Gitu. Jadi namanya siapa, NIK-nya berapa, hubungan keluarganya apa, kemudian pekerjaannya apa. Tapi kalau misalnya kita orang pribadi yang itu statusnya cuma menanggung diri sendiri, ya udah nanti kan kita pakainya TK. Jadi isinya nggak perlu gitu, atau mungkin mau disesuaikan dengan kakak juga boleh, tapi nanti PTKP-nya tetap TK 0 gitu. Baik, seandainya nih kayak saya kan berarti single nih Mbak, berarti nggak usah ya kita isi. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu, jadi tinggal di skip aja, terus kita bisa langsung ke halaman berikutnya. Jadi kita tinggal klik selanjutnya. Nah, oke, kita sekarang masuk ke lampiran 1. Di sini itu isinya penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Sekarang di sini nih, kita bakal masuk ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Misal nih, Minku, selain seorang karyawan, Minku juga dapat penghasilan lain misalnya. Berupa bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, atau penghasilan lainnya. Kalau misalnya itu nggak termasuk di nomor 1 sampai 5, berarti masuknya di nomor 6 aja. Masuk penghasilan lainnya. Misalnya nih, ada freelance gitu ya, oke, masukin ini. Nominalnya berapa? Gitu. Ini dalam setahun kan ya Mbak? Betul, jadi total dalam setahun di 2021, mulai Januari sampai 31 Desember. Ini nanti bisa disesuaikan sama bukti potong masing-masing ya. Ini kita cuman isi sesuai aja. Nah, katakanlah seperti ini hasilnya. Nanti kalau misalnya ada lebih dari 1 bukti potong, tinggal ditambah aja. Gitu. Misalnya, oh dari freelance aku udah dipotong nih Mbak, gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, ditambahin aja di sebelah sini. Tinggal masuk ke tambah aja. Tapi kalau emang belum pernah dipotong ya jangan gitu. Kita mau masukin apa gitu kan ya. Iya. Mbak, kalau ini tuh fungsi bukti potong ini sebenarnya untuk apa sih Mbak? Oke, jadi fungsi bukti potong sendiri itu adalah sebagai pengurang dari pajak yang harus kita bayar. Makanya itu kenapa kita harus input. Kalau kita nggak input, kita bakal bayarnya double tuh. Kenapa double? Kita harus bayar ke negara padahal kita udah dipotong. Jadi pastikan kalau teman-teman dan sobat finansialku itu udah merasa dipotong penghasilannya, jangan lupa buat minta bukti potongnya kepada si pemotong itu tadi. Oke, sekarang kita next nih ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kita harus masukin nih status kewajiban perpajakannya apa. Kalau memang masih belum menikah dan single kayak si Minku ini gitu ya, kita isinya kakak. Gitu. Terus kemudian, nah ini, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini itu disesuaikan sama formulir 1721 A1-nya. Gitu. Jadi misalnya nanti di A1-nya berapa gitu ya. Katakanlah misalnya 70 juta gitu ya. Nah, ini dia. Nah,
Kemudian di sini PTKP-nya. TK 0 ya, 54 juta gitu. Nah, kemudian ini kalau misalnya pas lagi ada aja ya penghasilan neto luar negeri gitu, kemudian zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, khusus poin nomor 5 ini itu baru bisa di-input kalau misalnya sumbangan atau zakat yang kita lakukan itu memenuhi undang-undang. Nah, syaratnya apa? Di lembaga yang memang sudah ibaratnya disetujui oleh negara gitu ya. Kemudian kita biasanya dapat bukti zakatnya gitu. Jadi contohnya nih ya, kalau misalnya kebetulan saya agamanya Muslim, nah saya zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah itu saya bakal dapat yang namanya bukti pembayaran zakat. Nah itu yang bisa dipakai untuk sebagai pengurang tuh. Jadi boleh di-input di sini. Tapi kalau emang nggak ada bukti seperti itu, jadi kita nggak boleh dimasukin gitu Minko. Seandainya emang kita ngasih zakat tapi bukan ke lembaga khusus itu, nggak usah dimasukin ya Mbak? Betul, jadi belum bisa sebagai pengurang gitu ya. Oke. Fungsinya untuk sebagai pengurang. Oke, baiklah. Betul. Oke. Sekarang kita masuk ke PTKP ya, tadi udah dibahas. Jadi TK 0 karena masih single jadi 54 juta. Nah, kemudian di sini bakal muncul nih penghasilan kena pajaknya 31 juta. Kemudian kita hitung dengan tarifnya, dia udah otomatis ya, jadi kita nggak usah repot-repot ngitung ulang lagi. Wow. Nah ini dia 1.550.000 gitu. Nah kemudian masuk ke poin yang nomor 12 yang dipotong atau dipungut pihak lain. Nah tadi kan kita sama-sama ingat gitu ya bahwa udah masukin A1-nya sebesar 1.200.000. Nah bener kan tuh, jadi dari 1.550 dikurangin 1,2 jadinya kurang bayarnya cuma 350.000 gitu. Jadi yang tadinya Minku harus bayar 1.550, jadi nggak perlu bayar 1.550 karena apa? Karena 1.200-nya sudah dipotong oleh perusahaan. Itulah pentingnya bukti potong. Jadi jangan direlakan begitu saja gitu ya, harus diminta kepada si pemotongnya. Wah iya benar nih, kalau nggak lumayan nih Mbak 1.200.000 ya. DPH kurang bayarnya 350.000. Nah, untuk itu sebelum lapor, Minku harus bayar dulu nih, karena kita harus isi tanggal lunasnya tanggal berapa. Kemudian di halaman berikutnya juga bakal diisi NTPN-nya. Oke, katakanlah lunasnya hari ini gitu ya. Oke, terus kemudian ini juga diisi hari ini. Kita bakal next. Nah, ini dia. Nih, tadi kan ada kurang bayar 350.000. Nah, kita harus isi dulu. Kode mapnya berapa, jenis store-nya apa, tanggal ST-nya, jumlah bayar, dan NTPN. Tanpa kita bayar, kita nggak bakal bisa isi NTPN ini. Gitu. NTPN itu apa Mbak? Jadi NTPN itu adalah sebuah kode validasi bahwa kita sudah membayar pajak itu. Gitu. Nah nanti Sobat Finansialku bakal dapet tuh bukti pembayaran. Nah fokusnya itu ke kode map, kemudian kode jenis store, tanggal SSP, jumlah bayar, dan NTPN. Semua informasi ini itu bakal ada di bukti pembayaran yang udah kita lakuin. Jadi tinggal disalin aja. Nah kita tinggal masukin kode verifikasinya. Kode verifikasi ini itu udah dikirim ke email kita ketika kita pertama kali bikin laporannya. Jadi nanti Sobat Finansialku tinggal buka aja email yang terdaftar, kemudian di situ pasti ada kode verifikasi. Udah deh masukin, kemudian submit, selesai. Gitu Minku. Sobat Finansialku yang terbantu sama video ini boleh dong kasih like-nya. Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung aja tanya di kolom komentar atau bisa langsung aja tanya ke ahlinya. Gimana nih caranya buat reaching Mbak Reti ini nih Mbak? Jadi buat Sobat Finansialku bisa langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau di App Store. Kemudian kalau udah download langsung aja konsultasi ke perencana keuangan dan temukan fotoku di sana. Sobat Finansialku langsung chat aja, aku pasti bales kok.
Wow, sesimpel itu ya Mbak Reti ya, tinggal download langsung bisa konsultasi. Oke, segitu aja dari aku, Minku, dan juga Mbak Reti. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.